Hai, halo, sudah nonton film Kingdom season 1 dan season 2 nggak nih? Keren banget ya filmnya tentang wabah zombie. Saya sangat penasaran sekali dengan kelanjutan season ketiga ini. Apakah di film ini kita akan menemukan jawaban dari teka-teki yang menurut saya di season sebelumnya belum terjawab? Mari langsung kita review aja film Kingdom, Ashin of the North. Di awal cerita nampak seekor kancil di tengah hutan. Di sana terdapat tanaman parasit. Si kancil tersebut memakannya, tidak lama kemudian dia mati dan akhirnya hidup kembali menjadi hewan zombie. Kemudian datanglah hewan pemangsa yang lain, yaitu harimau. Dia mengintai si kancil tersebut. Kancil pun mati karena gigitan harimau. Akhirnya harimau itu yang menjadi monster. Menurut saya, ini adalah sebuah rantai makanan yang menakutkan. Di dalam sebuah gua ada anak kecil yang sedang memperhatikan sebuah lukisan di atas dinding yang menjelaskan tentang tanaman parasit yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Di hutan Peasagun banyak terdapat orang-orang yang dibunuh. Mereka berasal dari Jurjin Paseo. Mereka adalah pencari ginseng liar. Mereka melewati daerah perbatasan yang terlarang. Di sebuah desa perbatasan tempat tinggal suku Jurjin di Joseon, mereka sedang asik menikmati makan bersama. Datanglah seorang anak gadis yang bernama Ashin. Dia takut berhadapan dengan ayahnya karena dia baru saja datang dari hutan Peasagun, yaitu hutan terlarang. Dia mencari ginseng liar untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Dia pun bercerita kepada ayahnya dia menemukan tanaman aneh tumbuh di altar dewa pelindung yang terbengkalai. Sang ayah pun tidak percaya akan perkataan Ashin ini. Komandan tentara datang menemui ayahnya Ashin. Mereka ingin agar ayahnya ini membantu mereka menyebarkan rumor bahwa yang membunuh 15 orang pencari ginseng dari Jurjin Paseo ini adalah harimau. Ayahnya Ashin tidak menolak asalkan mereka, orang perbatasan yang selama ini tidak pernah dianggap itu mendapatkan jabatan di pemerintahan. Jasad yang ditemukan di hutan tersebut dibawa ke kamp militer dan mayatnya pun dibakar. Yang membunuh mereka sebenarnya adalah manusia, bukan hewan. Namun komandan tentara ini mencoba menutupi kalau pelakunya adalah orang Joseon. Hal yang ditakutkan apabila Aidagan, itu adalah kepala suku Paseo ini, menyatukan seluruh suku Jurjin dan menyerang mereka. Komandan tentara menemui salah satu petinggi klan Haiwoncho. Dialah yang membunuh para pencari ginseng liar itu. Petinggi klan Haiwon ini mengklaim kalau ginseng itu adalah milik mereka, melainkan yang berhak atas ginseng itu adalah yang mulia raja. Ayahnya Ashin berangkat untuk menjadi mata-mata dan dia berpesan kepada Ashin untuk menjaga keluarganya selama sang ayah ini bepergian. Ibunya Ashin tengah sakit keras. Ia berinisiatif untuk pergi ke hutan mencari obat untuk ibunya. Dia masuk ke dalam gua dan mulai memahami lukisan yang ada di dinding gua tersebut, serta membawa beberapa bunga parasit itu. Perburuan harimau pun dimulai. Sang harimau mulai beraksi. Dia menuju ke arah para pemburu dan memangsa mereka satu persatu. Komandan tentara mulai mengikuti harimau tersebut. Dan di sana juga terdapat orang dari Paseo yang mencoba menangkap hewan itu juga. Mereka bertarung melawan monster tersebut dan harimau itu pun bisa dikalahkan. Sementara itu, Ashin kembali ke desanya. Dia melihat desanya sudah diserang. Keluarga dan penduduk yang lain itu sudah dibunuh. Tidak ada yang satu pun tersisa. Ashin sangat sedih. Dia menuju kamp militer Joseon untuk meminta balaskan dendam kepada Paseo. Dan dia bersedia melakukan apapun di kamp tersebut asalkan dia bisa membalaskan dendam ayahnya. Ashin bersedia menjadi budak di kamp militer tersebut. Setiap malam dia selalu berlatih memanah di dalam hutan dan memata-matai kamp militer Paseo sampai dia beranjak dewasa. Suatu malam Ashin memata-matai kamp militer Paseo. Dia menyelinap masuk ke dalam kamp tersebut dan sampailah dia di sebuah ruangan di sana. Dia melihat ayahnya yang selama ini dia kira sudah mati. Ayahnya menjadi tahanan di sana. Kondisinya sangat lemah dan sangat memprihatinkan sekali. Di sana sang ayah meminta agar dia dibunuh saja dan Ashin mengabulkan permohonan ayahnya itu. Lalu
Dia membakar kamp militer Paseo dan pergi. Sesampai di kamp militer Joseon, Ashin masuk ke ruangan dokumen rahasia. Dia menemukan sebuah tulisan tentang peperangan dengan Jurchen Paseo nyaris pecah. Tapi masalah selesai dengan mengorbankan seseorang dari desa perbatasan. Setelah membaca itu, Ashin ini merasa terhianati dan dia mulai membalaskan dendam ayahnya yang selama ini dia inginkan. Dia membunuh seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan memberikan bunga parasit yang siapapun memakannya akan menjadi zombie. Inilah pembalasan dendam Ashin dimulai. Semua orang di kamp Joseon berubah menjadi zombie. Ada yang mencoba menyelamatkan diri namun tidak berhasil. Ashin mengeluarkan keahliannya dalam memanah untuk menahan orang-orang tersebut keluar dari kamp militer itu. Dia membakar para zombie yang mengakibatkan kamp tersebut juga ikut terbakar habis. Ashin datang ke desanya. Terlihat penduduk di desa tersebut menyambut kedatangan Ashin. Mereka sangat gembira sekali. Ternyata itu hanyalah halusinasi saja. Penduduk di desa tersebut semuanya menjadi zombie, terikat di dalam sebuah ruangan. Di perbatasan Joseon, Ashin menemui seorang tabib. Dia memberikan tanaman pembangkit dan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Dari sinilah wabah zombie berawal. Baiklah, itulah tadi review Kingdom Ashin of the North. Bagaimana? Apakah sudah terjawab asal muasal wabah zombie ini? Walaupun di season ketiga ini adegan zombinya tidak terlalu banyak ya, dan lebih berpusat ke cerita kehidupan si Ashin ini, film ini bisa menemani Anda bersantai sambil berkumpul bersama orang-orang tersayang Anda di rumah. Tetap jaga kesehatan, ditunggu ya review film selanjutnya. Bye-bye!